Shalom jemaat yang terkasih, bersyukur untuk kesehatan serta kekuatan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita akan memulai ibadah hari ini. Jemaat saya persilakan untuk bangkit berdiri. Tuhan berada di bait sucinya. Kita mengakui bahwa pertolongan kita dalam ibadah hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Saudara, kita yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini. Oleh karena itu dengan kesungguhan hati, mari kita menyembah Dia, menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Ku menyembah dalam Ku yakin
Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, pemilik dan pemelihara dunia serta seluruh ciptaan. Kami bersyukur kepadamu untuk segala kemurahan dan kebaikan yang sudah Engkau nyatakan di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Meski ada banyak hal yang sudah Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, tapi kami tetap melihat tangan kuat kuasa Tuhan tidak pernah berhenti menopang kehidupan kami. Tapi kami juga menyadari Tuhan, bahwa dalam kehidupan yang kami jalani, kami seringkali mendukakan hati-Mu ya Bapa. Kami tidak taat melakukan kehendak-Mu dan berjalan menurut kehendak kami. Oleh sebab itu, kiranya Engkau berbelas kasih menyucikan dan menguduskan kami, sehingga kami boleh layak menghampiri-Mu ya Bapa. Berkatilah ibadah kami pada hari ini, dan biarlah segala pujian serta sembah kami sungguh berkenan di hati-Mu, dan nama-Mu sajalah yang dipermuliakan dalam ibadah ini. Amin. Dengan penuh sukacita dan bertepuk tangan, mari kita memuji meninggikan nama-Nya, karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan nama-Mu, selalu menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan nama-Mu, selalu menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan nama-Mu, selalu menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Biarlah segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Saudara, kita tidak perlu takut, tidak perlu bimbang ataupun cemas dalam menjalani hidup ini, karena Allah kita adalah Allah yang perkasa. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Jemaat GKA AKP, dan juga bagi segenap hamba Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah pada pagi hari ini, meskipun kita tidak dapat bertemu secara langsung. Saya berharap Bapak Ibu sekalian berada dalam keadaan yang baik dan sehat, dan kita akan bersama-sama beribadah memulai dengan berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan hari-hari yang sulit ini ke dalam tangan-Mu, memohon belas kasihan Tuhan di tengah-tengah segala kesulitan, penderitaan yang sedang terjadi ini. Biarlah hati kami terus terarah kepada Tuhan, senantiasa belajar melihat akan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan di tengah-tengah segala kesulitan yang sedang ada di depan mata kami. Hari ini kami kembali akan beribadah Tuhan, meskipun kami tidak dapat bertemu, bertatap muka secara langsung, tapi kami percaya Tuhan hadir di dalam rumah kami masing-masing, menyertai dan memberkati pemberitaan firman pada pagi ini. Kau juga pimpin hamba-Mu di dalam segala apa yang sudah dipersiapkan. Dan Tuhan juga memberkati sarana internet yang sedang kami pakai, supaya semuanya boleh Tuhan pakai untuk boleh melakukan ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab bagian dari Keluaran pasal 20 ayat ke-17. Keluaran 20 ayat ke-17 merupakan bagian nats firman Tuhan yang diberikan kepada saya dengan tema adalah contentment, kepuasan. Saudara, kita akan membaca bersama-sama. Keluaran 20 ayat 17 berbunyi seperti ini. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa perintah ke-10 ini adalah bagian daripada The Ten Commandments, atau 10 perintah Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, banyak orang memberikan satu pertanyaan kepada kita, masihkah kita perlu mempelajari 10 hukum Allah ini, saudara? Padahal kita tahu 10 hukum Allah ini merupakan bagian daripada hukum Taurat Musa di dalam perjanjian lama. Lalu bagaimana kita melihat relevansi gereja, orang percaya zaman sekarang dengan 10 hukum Allah ini? Nah saudara, sebelum saya akan membahas tentang ayat ini, saya ingin memberikan satu hal kepada kita, saudara. Bagaimana teologi reform itu melihat posisi 10 hukum Allah ini di dalam pandangan teologi reform. Saudara, yang pertama, teologi reform itu selalu melihat ada 3 fungsi utama hukum Taurat. Yang pertama, hukum Taurat itu diberikan Allah sebagai alat untuk menunjukkan keberdosaan manusia. Di dalam hal ini adalah bangsa Israel, saudara, dan setelah manusia ditunjukkan akan keberdosaannya, maka hukum Taurat ini sekaligus menjadi bayang-bayang daripada Kristus yang akan datang. Jadi kita tahu di dalam hukum Taurat begitu banyak yang disebut dengan ceremonial law, yaitu bagaimana domba harus disembelih dan sebagainya. Itu merupakan bayang-bayang daripada Kristus yang akan datang. Nah, fungsi pertama ini biasa disebut dengan satu istilah theological function atau fungsi secara teologis, yaitu Taurat menunjukkan keberdosaan manusia, ketidakberdayaan manusia, dan sekaligus manusia itu membutuhkan Kristus Yesus. Tetapi fungsi kedua, saudara, disebut dengan political function. Hukum Taurat bukan sekedar menunjukkan keberdosaan bangsa Israel dan keberdosaan kita, tetapi hukum Taurat itu juga adalah untuk membatasi dosa. Jadi hukum Taurat diberikan, kalau kita membaca 5 kitab Taurat Musa, saudara akan menemukan di sana berbagai macam aturan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Nah, itu semua berakar sebetulnya di dalam 10 hukum Allah ini. Dan itulah yang disebut dengan political function, yaitu hukum Taurat itu berfungsi secara kemasyarakatan, secara politis untuk mencegah, membatasi orang itu berbuat dosa. Di dalam hukum Taurat kita melihat banyak aturan tentang membunuh, bagaimana seseorang kalau membunuh harus lari ke kota pelarian untuk mencari perlindungan, mencari keadilan dan sebagainya. Itu semua ada bagian dari political function.
Tetapi yang ketiga, saudara, hukum Taurat itu juga memiliki satu sifat yang disebut dengan pedagogical function. Fungsi mendidik, pedagogi. Nah, di dalam bagian inilah, saudara, hukum Taurat itu menjadi guidance, menjadi petunjuk, menjadi satu pimpinan bagi kita untuk mengerti kehendak Allah. Jadi, saudara, di dalam 3 fungsi hukum Taurat ini di dalam pandangan reform, 1 dan 2 itu sudah tidak berlaku bagi kita. Karena Kristus sudah datang, sudah mengenapkan hukum Taurat, dan kita tidak lagi hidup di dalam zaman seperti bangsa Israel yang dipimpin oleh Tuhan, teokrasi. Ini political function, theological function, sudah tidak berlaku lagi. Tetapi di dalam pedagogical function, hukum Taurat itu tetap berlaku hingga hari ini. Maka sekarang kita akan menggali, saudara, di dalam pengertian pedagogical function inilah, hukum Taurat itu tetap relevan bagi kita untuk kita pelajari. Nah, saudara, apa sih yang menjadi keunikan di dalam hukum ke-10 ini? Nah, banyak orang berpikir, saudara, kalau hukum dituliskan itu nomor 1 paling penting, nomor terakhir paling kurang penting. Sehingga banyak orang berpikiran, hukum ke-10 ini tentang jangan mengingini, itu dianggap hukum yang paling kurang penting, atau hukum yang paling tidak penting dari ke-10 hukum ini. Saudara, perspektif ini itu salah total, saudara. Keliru besar. Kenapa? Karena ini justru berbicara tentang motivasi yang ada di dalam diri kita. Nah, perintah 1-9 itu berbicara tentang action, tindakan nyata, tindakan yang bisa dilihat oleh mata, tindakan yang membutuhkan evidence, pembuktian untuk dinyatakan ini salah atau tidak. Orang kalau mencuri, tapi dia tidak terbukti mencuri, tidak bisa dituntut secara hukum, saudara, kan tidak ada buktinya. Tetapi hukum ke-10 ini, saudara, ini berbicara tentang sesuatu yang ada di dalam diri kita. Berbicara tentang motivasi, berbicara tentang inward, sesuatu yang tersimpan, tersembunyi di dalam segala lubuk hati kita yang terdalam. Maka, saudara, kita keliru sekali kalau kita berpikir karena hukum ini ditaruh di dalam urutan ke-10, maka dianggap yang paling tidak penting. Justru, saudara, ini adalah sesuatu yang menjadi latar belakang, motivasi munculnya dosa-dosa yang lainnya di dalam hukum ke-1 sampai hukum ke-9. Maka seolah-olah hukum ke-10 ini menjadi satu kesimpulan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, kepada kita, saudara. Bahwa di balik semua dosa-dosa di atas hukum 1 sampai ke-9 itu, di situ terdapat satu motivasi yang tersembunyi di dalam diri kita yang seringkali kita tidak sadari. Dengan kata lain, sebenarnya hukum ke-10 ini tidak kalah berbahayanya, tidak kalah pentingnya dengan hukum 1 sampai hukum yang ke-9. Saudara, seorang Puritan yang bernama Thomas Watson di dalam bukunya tafsiran The Ten Commandments, dia mengatakan, hukum ke-10 ini adalah moral vice, kejahatan moral, saudara. It infects and pollutes the whole soul. Itu menginfeksi dan memberikan polusi kepada seluruh jiwa manusia. Dan dia mengatakan, it is the mother of sin. Itulah induk segala dosa, kejahatan manusia. Maka hari ini kita akan menggali bagian ini, saudara, perintah Tuhan di dalam 10 hukum yang terakhir ini. Kita ingin tahu apa sebenarnya yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Saudara-saudara, perhatikan, di dalam hukum ke-10 yang tadi kita baca, itu diawali dengan kalimat jangan mengingini. Saudara, apa sih yang salah dengan keinginan? Siapa di antara kita yang mendengar khotbah ini, saudara, tidak pernah menginginkan sesuatu di dalam hidup? Tidak ada, saudara. Semua manusia itu punya keinginan, punya kemauan, punya kehendak. Lalu apa, saudara, yang salah? Nah, saudara, bahasa Indonesia kita, Alkitab kita, itu memakai kata jangan mengingini, ya. Padahal sebenarnya di dalam bahasa aslinya, kata-katanya itu lebih dari sekedar mengingini. Sayangnya, saudara, di dalam LAI kita, itu tidak ada padanan kata
yang mewakili arti sesungguhnya dari perintah ke-10 ini. Saudara, ini bukan bicara soal keinginan biasa, saudara. Seperti keinginan, oh saya mau makan, oh saya mau beli barang ini, oh saya butuh barang itu, dan sebagainya. Ini bicara tentang sesuatu keinginan yang jahat, saudara. Ini bicara tentang satu keinginan yang berdosa. Maka Agustinus mengatakan dan mendefinisikan keinginan di sini adalah to desire more than enough. Sudah cukup, tapi tidak merasa cukup. Menginginkan sesuatu yang lebih dari cukup. Dan kalau kita melihat di dalam semua Alkitab bahasa Inggris kita, itu semua menggunakan kata yang sama, covet. Nah, saudara, saya nanti di dalam khotbah ini akan lebih cenderung menggunakan kata covet daripada kata mengingini. Karena kata covet ini artinya lebih dalam dari sekedar mengingini. Nah, saudara, di dalam bahasa Yunani sendiri, covet ini ada dua kata yang dipakai, saudara. Yang pertama adalah pleonexia. Pleonexia artinya insatiable desire of getting the word. Satu keinginan yang tidak pernah terpuaskan untuk mendapatkan dunia. Insatiable desire. Kata kedua yang muncul di dalam bahasa Yunani itu adalah philaguria, dari kata phileo, mencintai, yang artinya inordinate love of the world. Satu cinta kepada dunia yang tidak layak, yang tidak semestinya, yang tidak sepatutnya. Inordinate love. Nah, saudara, kata inilah yang mewakili kata di dalam bahasa Inggris covet. Jadi covet itu adalah, saudara, satu keinginan yang tidak wajar, satu keinginan yang jahat, satu keinginan yang berdosa. Ini berbicara tentang sinful desire. Satu keinginan yang dibenci oleh Allah di dalam diri umatnya. Maka ini bukan sekedar mengingini, saudara. Tapi ini adalah covet. Dan keinginan di dalam covet ini harus dipuaskan, harus mendapatkan, harus menjadi sesuatu yang menjadi bagian di dalam diri kita. Dan pikiran ini adalah pikiran yang menguasai seluruh pikiran di dalam tubuh, di dalam jiwa, di dalam roh manusia. Maka tadi Thomas Watson mengatakan, it infects and pollute the whole soul. Itu menginfeksi, mempolusi, mencemari seluruh tubuh, seluruh jiwa di dalam diri manusia. Jadi saudara, ini sesuatu hal yang berbahaya, yang Tuhan sudah lihat di dalam keberdosaan kita sebagai manusia. Saudara-saudara, seorang pentafsir yang bernama Philip Graham Ryken, ya, di dalam tafsirannya bagian Keluaran 20 ini, dia mengatakan, saudara, bahwa kita itu seringkali menginginkan the wrong thing, hal yang salah, in the wrong way, dengan cara yang salah, at the wrong time, pada momen yang salah, dan for the wrong reason, dengan alasan yang salah. Jadi saudara lihat bagaimana seorang yang sudah dikuasai oleh dosa yang namanya covet ini seringkali menginginkan hal yang keliru dalam hidupnya. Dengan cara untuk mendapatkan juga keliru. Dengan alasan yang keliru juga. Dan di dalam waktu yang keliru juga. Jadi saudara-saudara, ini sesuatu dosa yang bukan main-main. Tuhan itu sedang berbicara kepada kita tentang satu desire, satu keinginan di dalam diri kita untuk memiliki sesuatu yang bukan milik kita. Ingin mendapatkan sesuatu yang bukan hak kita. Ingin mendapatkan sesuatu yang bukan bagian yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Kita memfokuskan pikiran kita ke sana. Kita terus memenuhi pikiran kita, bagaimana saya mendapatkan apa yang menjadi keinginan saya. Itulah saudara, covet. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ini berbicara tentang satu motivasi yang tersembunyi di dalam hati manusia yang tidak ada orang yang tahu. Semua
Dosa 1-9 itu ada satu action. Hanya di dalam hukum ke-10 ini, Tuhan berbicara di dalam hati kita yang terdalam. Sesuatu yang tersembunyi, yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain. Tapi inilah justru yang berbahaya. Maka saudara-saudara dikasih Tuhan, ketika kita membaca perintah ke-10 ini, di situ kita harus lihat Tuhan memberikan kepada bangsa Israel, dan kita baca hari ini, Tuhan mengatakan, jangan mengingini rumah, istri, hamba laki-laki atau perempuan, atau binatang, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Perhatikan saudara, ketika kita membaca ayat ini, batasan kafat itu sampai di mana sih? Batasan kafat ini apa yang Tuhan larang di dalam hidup kita, saudara? Dan di dalam Keluaran 20 ayat 17, Tuhan itu hanya berbicara hal-hal yang bersifat materi. Rumah, istri, hamba, binatang, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Saudara, saya ingin menjelaskan sedikit bagaimana kita mentafsirkan 10 hukum ini, saudara. Mulai hukum pertama sampai hukum ke-10, itu semua harus dimengerti. Tuhan memberikan perintah ini di dalam bentuk satu gaya bahasa yang disebut dengan sinokdoke. Ya. Sinokdoke itu artinya Tuhan memakai satu kalimat untuk mewakili kesemuanya, seluruhnya. Saya kasih contoh, saudara. Tuhan melarang ya kita membuat patung. Jangan membuat bagimu patung. Bukan berarti kita boleh membuat gambar, saudara, lalu kita sembah. Loh, saya kan tidak melanggar firman Tuhan. Tuhan kan melarang kita membuat patung. Tuhan tidak melarang kita membuat gambar, lukisan, ukir-ukiran. Saudara, itu artinya sinokdoke. Patung itu sinokdoke, saudara. Mewakili semua hal di dalam hidup kita untuk menggantikan Allah. Maka hukum ke-10 ini juga sama, saudara. Tuhan tidak ngomong jangan mengingini gadget tetanggamu, tidak ada. Tuhan tidak ngomong jangan mengingini mobil tetanggamu, juga tidak ada, saudara. Tetapi ini adalah sinokdoke. Semua hal yang Tuhan tuliskan di dalam hukum ke-10 ini mewakili semua keinginan-keinginan kita, termasuk hal-hal yang non-material. Saudara, ayat ini saya percaya bukan melarang kita hanya mengingini benda-benda milik orang lain, saudara. Tetapi ayat ini juga melarang kita mengingini hal-hal yang bersifat non-material. Kita dilarang mengingini kepandaian orang lain. Kita dilarang mengingini kecantikan orang lain. Kita dilarang mengingini talenta orang lain, karunia roh orang lain. Wah, dia kok bisa karunianya itu ya, kok enak ya, saya tidak punya ini. Itu pun sudah termasuk di dalam kafat. Jadi saudara lihat, kafat ini sekali lagi satu keinginan yang jahat, saudara. Keinginan yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Ketika kita itu menginginkan sesuatu yang sebenarnya bukan menjadi bagian di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, perintah ini sekali lagi mengingatkan kepada kita, membongkar hati kita, manusia. Betapa sering, saudara, kita itu seringkali tidak puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Perintah ini mengingatkan kepada kita, agar kita sebagai orang percaya harus belajar untuk puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam bagian hidup kita masing-masing. Shorter Catechism, Westminster Shorter Catechism, ketika mentafsirkan ayat ini, dia mengatakan, the truth, the 10 commandments require full contentment with our condition. Hukum ke-10 ini menuntut kita, saudara, untuk belajar puas dengan apa yang menjadi kondisi atau keadaan kita. Entahkah kita merasa kekurangan, kita harus belajar puas. Entahkah kita merasa berlebihan, kita harus tetap belajar puas kepada Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang dimaksud di dalam 10 hukum ini, hukum ke-10 ini tentang kafat. Jangan mengingini sesuatu yang menjadi milik orang lain. Nah, saudara-saudara, kenapa kok kita menginginkan
milik orang lain, saudara. Apa yang menjadi penyebab kafat ini muncul di dalam diri kita sebagai orang percaya? Jadi kita jangan berpikir, oh ini adalah perintah bagi orang non-believers atau bukan anak Tuhan. Enggak, saudara. Perintah ini tetap relevan bagi kita. Kita anak Tuhan, kita orang percaya, tidak peduli berapa lama kita jadi orang Kristen. Nanti saya akan tunjukkan contoh-contoh di dalam Alkitab. Tidak peduli berapa lama kita jadi orang percaya, dosa ini tetap bisa menyusup di dalam hidup kita, menguasai kita, dan akhirnya membawa kita kepada satu kejahatan di mata Tuhan. Nah, sekarang saya akan memberikan, saudara, beberapa pemikiran saya mengapa dosa ini muncul di dalam hidup kita, sekalipun kita sudah menjadi anak Tuhan. Yang pertama, saudara, kafat ini bisa muncul karena sesuatu perasaan iri hati, envy. Orang kalau sudah iri hati, dia akan membandingkan diri dengan orang lain. Atau sebaliknya, saudara, iri hati bisa muncul pertama kali dengan membandingkan orang lain, lalu baru muncul yang namanya envy. Jadi dosa iri hati dan dosa membandingkan diri. Ini saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan, saudara. Kita iri hati melihat keberhasilan orang lain. Oh, dia kok enak ya hidupnya berhasil ya. Kita mulai membandingkan diri dengan orang lain dalam hal kekayaan. Wah, dia enak ya dilahirkan dari keluarga kaya. Bisa terpenuhi semua kebutuhannya, tidak ada kesulitan, tidak perlu bekerja keras seperti saya. Lalu kita mulai iri hati, melihat keberhasilan orang lain, melihat kekayaan orang lain, melihat apa yang dimiliki orang lain. Nah, kita bahkan bisa iri hati dengan kepandaian semua hal yang dimiliki orang lain. Wah, enak dia ya, pinter orangnya, sekolahnya lancar dan sebagainya, tidak usah belajar susah-susah seperti saya. Nah, kita mulai membandingkan diri, lalu mulai muncul perasaan iri hati. Saudara, inilah hal yang menimbulkan kita mulai menginginkan kafat, sesuatu yang dimiliki oleh orang tersebut. Coba saya punya seperti yang dia punya. Hidupku pasti berbeda dengan sekarang. Saudara-saudara, ini kelihatannya hal yang lumrah, ya, hal yang wajar. Bukankah semua orang seperti ini, Pak? Loh iya memang. Tapi ini dosa, saudara. Ini sesuatu dibenci oleh Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita melakukan seperti ini, saudara. Nah, kita selalu berpikir, kalau kita jadi dia, kita jadi orang itu, hidupku pasti akan lebih bahagia. Hidupku pasti akan lebih puas. Saudara, ini satu kesalahan cara berpikir bagaimana kita menilai tentang kehidupan ini. Maka Tuhan memberikan perintah ini. Do not covet. Jangan engkau menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Saudara, kita berpikir kalau kita menjadi orang-orang kaya konglomerat dunia, hidup kita akan bahagia. Salah, saudara. Mungkin kalau kita jadi mereka, kita bisa gila masuk rumah sakit jiwa. Karena kita tidak mampu menghandle kekayaan yang begitu besar, saudara. Karena bukan kapasitas kita untuk hidup seperti itu. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa contoh, saudara. Apa yang terjadi ketika seseorang itu mulai iri hati, membandingkan diri dengan orang lain. Yang pertama itu ada contoh di dalam kehidupan Raja Saul. Saudara lihat, iri hati itu muncul bukan karena orang itu miskin, bukan karena orang itu bodoh, bukan sekedar orang itu kekurangan, tidak, saudara. Dosa iri hati ini bisa muncul di dalam segala lapisan masyarakat yang menjadi benih daripada dosa kafat itu sendiri. Saudara lihat Raja Saul, bagaimana dia di dalam kehidupannya, dia menginginkan apa yang dimiliki oleh Daud, saudara. Padahal dia seorang raja. Daud waktu itu bukan seorang raja, hanya sekedar panglima, hanya seorang pemain musik di dalam istana raja. Tapi aneh ya, Saul seorang raja bisa iri dengan orang yang derajat sosialnya lebih rendah dari dia. Coba saya memiliki semua yang dimiliki oleh Daud, saya akan bahagia, saya akan puas hidup saya. Dan selama hidupnya, Saul mengejar terus apa yang dimiliki oleh Daud. Saudara lihat,
Ketika bibit iri hati itu mulai muncul di dalam diri seseorang, itulah awal kita akan memiliki dosa kafat. Kita menginginkan apa yang sebenarnya bukan menjadi bagian yang Tuhan akan berikan kepada kita. Jadi saudara, ini adalah hal pertama, hati-hati dengan perasaan iri hati, membandingkan diri dengan orang lain, karena itulah pintu celah masuknya kafat di dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, mengapa kafat itu muncul di dalam hidup kita sekalipun kita orang percaya? Karena tidak puas dengan Allah. Saudara, semua dosa itu berelasi dengan Allah, saudara. Karena tidak ada dosa yang tidak berelasi dengan Allah. Membunuh, mencuri, semua berelasi dengan Allah, termasuk dosa yang seolah-olah tersembunyi ini. Apa sih salahnya cuma membandingkan diri? Oh, dia hidupnya lebih enak, saya hidupnya lebih susah. Itu pun satu hal yang ditentang oleh Tuhan. Kenapa, saudara? Thomas Watson di dalam tafsirannya yang sama, The Ten Commandments, dia mengatakan kalimat, "The root of covetousness is distrust of God's providence." Akar dari kafat itu sebenarnya distrust, tidak percaya akan pemeliharaan Allah di dalam hidup kita. Ini loh saudara. Ketika seseorang itu tidak percaya tentang God's providence, pemeliharaan Allah, campur tangan Allah, penyertaan Allah di dalam hidup kita, kita pasti tidak akan puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan ketika kita sudah tidak puas, saudara, disitulah satu langkah kita masuk ke dalam kafat. Saya pengen dong hidup saya seperti dia. Saya pengen dong saya memiliki apa yang dia miliki. Hidupku akan bahagia, hidupku akan lebih enak. Maka di dalam kafat ini, saudara, ketika seseorang tidak puas, kita akan selalu berpikir, Tuhan tidak adil. God is not fair for me. Tuhan tidak cukup baik, Tuhan tidak cukup adil, Tuhan lebih mengasihi dia, memberikan banyak fasilitas dan kemudahan kepada dia, memberikan banyak kekayaan, keberhasilan, kepandaian kepada dia, sehingga hidupku tidak seperti yang aku inginkan. Dan ketika seseorang mulai kafat ini, dia akan mencari jalan keluarnya sendiri. Dia mulai akan melawan Tuhan. Entahkah dia mencuri, ataukah dia berbuat sesuatu kejahatan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Saudara-saudara, hati-hati dengan perasaan tidak puas dengan Allah. Ini dosa yang tidak main-main, saudara. Di dalam poin ini, bangsa Israel menjadi contoh bagi kita. Saudara, bangsa Israel kurang apa sih dipimpin oleh Tuhan? Dibebaskan dari Mesir, dipelihara oleh Tuhan, diberikan pemimpin yang baik seperti Nabi Samuel, tetapi mereka tidak puas. Tuhan, kami tidak puas. Kami menginginkan seorang raja. Seperti bangsa-bangsa lain yang memiliki raja, kami pun ingin memiliki raja di depan kami. Saudara lihat, menginginkan apa yang dimiliki bangsa lain. Ini kafat, saudara. Kafat itu begitu smooth, begitu halus masuk di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan celakanya ini dosa yang sering kita tidak sadari. Kita tidak puas kepada Tuhan. Lalu kita menuntut sesuatu yang dimiliki orang lain. Tuhan berikan itu kepada saya. Nah, saudara, inilah faktor kedua. Mengapa kafat itu hadir di dalam hidup kita. Karena perasaan tidak puas kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, mengapa kita orang Kristen tidak luput dari dosa yang namanya kafat ini? Ini berkaitan dengan gaya hidup kita. Dan ketika berbicara tentang gaya hidup, ini semua berkaitan dengan gaya hidup materialisme, gaya hidup hedonisme. Saudara, dua gaya hidup ini sangat berkaitan dengan hukum ke-10 ini, saudara. Di dalam hati kita, kita cenderung memiliki satu pemikiran
bahwa kebahagiaan itu ada di dalam hidup kita, kepuasan itu ada di dalam hidup kita ketika saya mendapatkan semua yang saya inginkan. Ini filsafat materialisme, saudara. Mengukur kebahagiaan itu dengan sesuatu hal yang bersifat materi. Mengukur kepuasan hidup dengan sesuatu yang saya dapatkan di dalam hidup ini. Dan sekali lagi, saudara, ini adalah sesuatu yang salah di mata Tuhan. Tuhan mengingatkan, do not covet. Jangan mengingini. Saudara, karena gaya hidup orang bisa mencuri. Karena gaya hidup materialisme dan hedonisme, orang bisa melakukan banyak kejahatan di dalam hidupnya, saudara. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Saudara lihat, inilah yang terjadi di dalam hidupnya Achan. Di dalam Yosua pasal 7 ayat 21 dikatakan seperti ini. Setelah Achan itu tertangkap mencuri, ketahuan, dia berkata, aku melihat di antara barang-barang jarahan itu, jubah yang indah buatan Sinear, 200 sikal perak, dan sebatang emas 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Lihat, saudara. Semua itu berawal dari sesuatu yang namanya covet. Aku mengingininya, lalu aku mengambilnya. Dan ini semua terjadi tanpa rencana. Aneh ya. Jadi di dalam pentaklukan kota Yeriko itu semua sudah chaos, kacau balau, barang-barang berserakan dan sebagainya. Tiba-tiba akan melihat benda-benda yang mahal dan dia mengingininya, maka dia mengambilnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah hal ketiga. Hati-hati dengan gaya hidup kita, saudara. Belajar puas, belajar berkata cukup kepada Tuhan. Tak semua yang dimiliki oleh orang lain itu harus kita miliki dan lalu membuat kita merasa bahagia. Yang keempat, saudara, mengapa covet muncul di dalam diri kita, anak-anak Tuhan? Yang keempat, saya sebut sebagai satu sifat, yaitu serakah, greedy. Saudara-saudara, covet jangan hanya dipikir, oh orang itu mengingini karena dia orang miskin. Tidak. Oh, orang itu mengingini milik orang lain karena dia memang membutuhkan. Tidak. Covet bisa muncul justru di dalam diri orang-orang yang sebenarnya bukan miskin dan tidak membutuhkan. Tadi Philip Graham Ryken mengatakan, we often want the wrong thing with the wrong way for the wrong reason. Ini kalimat penting, saudara. Dan inilah, saudara, yang terjadi di dalam dirinya Ahab. Saudara-saudara lihat, Ahab seorang raja, bukan orang miskin. Dia tidak berkekurangan, dia lebih dari cukup. Tetapi ketika dia melihat kebun anggurnya Nabot, wih, kebun anggurnya kok subur, enak ya, punya kebun anggur seperti ini. Nah, Ahab mengingini kebun anggur Nabot dan merampasnya dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, serakah, apa sih serakah itu? Serakah itu seperti yang tadi Agustinus katakan. Di dalam diri orang serakah tidak pernah ada kata cukup. Desire more than enough. Sesuatu keinginan yang terus tidak pernah terpuaskan lebih daripada cukup. Saudara, di dalam sejarah manusia ada seorang yang kaya di dalam zamannya bernama Rockefeller. Saya tahu semua pasti mengenal nama ini. Nelson Rockefeller. Saudara, Rockefeller pernah ditanya di dalam satu interview oleh salah satu stasiun TV. Dan wartawan ini tanya kepada dia, berapa banyak sih uang yang harus kau miliki supaya engkau bahagia? How much money does it take to be happy? Rockefeller mengatakan, saudara, just a little bit more. Cuma sedikit lagi lah, lebih dari sekarang ini. Saudara lihat, ini orang kaya, saudara. Karena serakah hidupnya tidak akan pernah puas. Terus akan mengejar harta.
terus mengejar sesuatu yang dia inginkan di dalam hidupnya sebagai satu definisi terhadap kebahagiaan. Saudara, Pengkhotbah 5 ayat 10 mengatakan, siapa mencintai uang tidak akan pernah puas, saudara, dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saudara, inilah 4 pintu utama menurut saya mengapa hati kita dipenuhi dengan kafat. Iri hati, tidak ada rasa puas dengan Tuhan. Kemudian adalah kita seringkali memiliki gaya hidup materialisme, dan kita selalu dipenuhi dengan satu sifat serakah di dalam diri kita. Maka saudara, hati-hati dengan keinginan kita. Hukum ke-10 ini Tuhan berikan, ada sesuatu peringatan yang nyata di dalam hidup manusia sepanjang zaman, termasuk bagi anak-anak Tuhan. Maka saudara, kafat selalu memiliki satu ciri utama di dalamnya. Semakin saya mendapatkan yang saya inginkan, maka saya menjadi orang yang paling berbahagia. Caranya tidak peduli, entah saya bisa membeli. Jadi kafat ini tidak selalu mencuri, saudara. Oh, saya melihat tetangga punya mobil baru, lebih mewah dari mobil saya. Saya bisa loh beli. Dia pilih, tidak mencuri. Tapi itu kafat, saudara. Maka saudara, hati-hati ya dengan apa yang menjadi peringatan di dalam 10 hukum ini. Saudara, Jeremiah Burroughs, seorang Puritan, di dalam bukunya The Rare Jewel of Christian Contentment, atau mutiara yang hilang dari kepuasan Kristen, dia mengatakan, saudara, bahwa mempelajari atau mengenali keinginan alami kita dapat membawa kita menyimpang. Itu ada satu pelajaran yang paling sulit, sekaligus pelajaran yang paling penting di dalam School of Christ, sekolahnya Kristus. Jadi saudara, Jeremiah Burroughs di dalam buku ini ingin mengatakan, mengenali our natural desire, keinginan alami kita yang bisa menyesatkan kita, itu adalah pelajaran yang paling sulit, sekaligus pelajaran yang paling penting di dalam sekolahnya Kristus. Lihat saudara, murid-murid Tuhan Yesus memiliki keinginan yang tidak beres. Guru, nanti di dalam kerajaanmu, izinkan kami satu duduk di kananmu, satu di kirimu. Saudara-saudara, kita banyak memiliki keinginan-keinginan yang liar di mata Tuhan, saudara. Kita banyak memiliki satu keinginan yang tidak pernah terpuaskan, tidak merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Maka hati-hati dengan kafat ini. Kenapa, saudara? Karena kafat ini adalah sesuatu yang berbahaya. Nah, saya akan sekarang masuk di dalam topik bagian terakhir dari khotbah saya tentang bahaya kafat. Saudara, kafat bukan saja Tuhan benci, Tuhan larang, tapi kafat ini juga sesuatu dosa yang berbahaya bagi kita. Mengapa bahaya, saudara? Ada 3 hal yang menjadi perenungan kita. Pertama, kafat selalu merampas kebahagiaan di dalam hidup kita. Aneh ya, saudara? Orang yang kafat itu justru berpikir, kalau saya mendapatkan apa yang saya inginkan, saya akan bahagia. Kalau saya memperoleh apa yang saya mau, saya akan puas. Tapi realitanya, saudara, semakin orang menginginkan sesuatu di dalam hidupnya, justru dia semakin tidak berbahagia. Terus mengejar sesuatu di dalam hidupnya, justru itu merampas kebahagiaan itu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini satu ironi yang tidak disadari oleh banyak orang. Bahwa kafat ternyata bukan membuat kita bahagia. Kafat justru merampas kebahagiaan kita. Lihat Raja Saul. Saudara, Raja Saul menginginkan apa yang dimiliki Raja Daud. Hidupnya bahagia enggak, saudara? Hidupnya tambah puas enggak, saudara? Justru hidupnya seperti orang gila. Tidak ada kebahagiaan.
Tidak ada sukacita sama sekali. Tiap hari penuh kebencian, melihat Daud dipuji orang, melihat Daud sukses, melihat Daud berhasil, hidupnya penuh amarah, dendam, kebencian yang luar biasa kepada Daud. Inikah bahagia yang engkau cari di dalam hidupmu? Semakin engkau covet, semakin sukacita, kebahagiaan itu akan lenyap di dalam hidupmu. Saudara-saudara, Jeremiah Burrow di dalam bukunya tadi mengatakan satu kalimat yang sangat terkenal sekali. Dia mendefinisikan tentang bahagia. Apa sih bahagia itu? Nah, dia mengatakan, Christian happiness comes not from getting more, but from wanting less. Kebahagiaan Kristen yang sejati itu bukan dari getting more, mendapat lebih. Semakin saya dapat, semakin bahagia, semakin dapat bahagia. Tidak. Tapi kebahagiaan Kristen itu muncul dari wanting less. Semakin kita tidak menginginkan, justru itulah semakin membuat kita bahagia. Ini paradoks, saudara. Semua nilai-nilai Alkitab selalu berbeda dengan prinsip dan filosofi hidup dunia. Dunia mengajarkan kamu dapat banyak, makin bahagia. Kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, kamu akan puas. Alkitab mengatakan tidak. Semakin kamu wanting less, semakin tidak menginginkan sesuatu dalam hidupmu, justru engkau akan bahagia. Kenapa, saudara? Karena covet ini membuat kita concentrate on what we don't have, rather than what we have. Ini loh, saudara. Covet itu membuat kita selalu memfokuskan kepada apa yang kita tidak miliki, saudara. Covet tidak pernah memfokuskan apa yang kita miliki. Selalu melihat apa yang tidak kita miliki. Selalu memikirkan apa yang kita tidak punyai. Oh, dia enak punya ini. Oh, dia bahagia punya itu. Lalu kita menginginkan semua yang dimiliki oleh orang lain. Dan kita berpikir, kalau saya mendapatkan semua itu, saya akan bahagia. Salah. Semakin engkau covet, semakin engkau tidak akan pernah bahagia di dalam hidupmu. Inilah, saudara, mengapa Tuhan melarang kita covet. Karena covet itu merampas kebahagiaan yang sejati di dalam hidup anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua, mengapa Tuhan melarang kita covet? Covet ini berbahaya, saudara. Karena covet itu membuat kita buta terhadap kebaikan Tuhan. Saudara, covet membuat kita buta melihat kebaikan Tuhan. Karena tadi saya mengatakan, orang yang covet intinya seperti Thomas Watson katakan, adalah distrust of God's providence. Tidak percaya pemeliharaan Allah. Maka orang ini buta, tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Setiap kali kita menginginkan milik orang lain, atau sesuatu yang kita inginkan dalam hidup kita, sebenarnya itu berpotensi membuat kita melupakan semua kebaikan Tuhan. Saudara lihat bangsa Israel, setelah dibebaskan dari bangsa Mesir, dari penjajahan Mesir, dibawa oleh Tuhan menuju tanah Kanaan. Di dalam perjalanan, bangsa Israel terus-menerus tidak pernah melihat kebaikan Tuhan. Mengeluh, komplain kepada Allah untuk sesuatu kesulitan sedikit yang mereka hadapi. Perhatikan, saudara, di dalam Bilangan 11 ayat 4-5, mereka komplain kepada Musa, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih, dan seterusnya. Saudara lihat, kalimat yang bodoh luar biasa. Mengapa bangsa Israel mengatakan kalimat ini? Karena mereka sudah tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Pembebasan dari penjajahan Mesir selama 400 tahun lebih dinilai tidak berharga. Lebih berharga mentimun, semangka, bawang pre, bawang putih, ikan, dan sebagainya. Covet
membutakan mata kita untuk melihat semua providensi Allah di dalam hidup kita. Dan saudara-saudara, inilah sebabnya ketika kita sudah buta karena kita menginginkan sesuatu yang tidak kita miliki, maka seumur hidup orang seperti ini tidak akan pernah bersyukur kepada Tuhan. Selalu tidak puas, selalu berpikir Tuhan tidak adil, maka tidak pernah belajar untuk give thanks, praise the Lord, untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada hidupnya. Saudara, mari kita belajar seperti Paulus. Di dalam Filipi 4 ayat 11, Paulus mengatakan, aku telah belajar untuk mencukupkan diri di dalam segala hal. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelebihan. Dan di dalam segala hal, aku belajar mengucap syukur. Saudara, inilah keinginan Tuhan bagi kita, saudara. Belajar puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang menjadi bagian di dalam hidup kita. Ketiga, mengapa kafat itu berbahaya? Mengapa Tuhan melarang dosa mengingini ini? Saudara, tadi di depan, saya mengutip perkataan Thomas Watson yang mengatakan, kafat is the mother of sin. Kafat adalah induk segala dosa menurut Thomas Watson. Dan ini bukan sesuatu yang salah, ini bukan sesuatu yang berlebih-lebihan, ini dibuktikan di dalam Alkitab sendiri. Saudara lihat, Daud melakukan dosa, mencuri istri orang lain, berzina dengan orang lain, dan akhirnya melakukan dosa, membunuh orang lain. Semuanya muncul karena kafat. Daud melanggar perintah jangan membunuh, jangan mencuri. Dia mencuri istri orang lain. Daud melanggar perintah jangan berzina. Dia berzina dengan istri orang lain. Daud melanggar perintah jangan membunuh. Dia membunuh Uria, suaminya Batseba. 3 dosa muncul dari mana? Kafat, mengingini milik orang lain. Maka Thomas Watson mengatakan, kafat is the mother of sin, saudara. Ini dosa yang bahaya luar biasa. Dosa ini ada menjadi bahaya. Sebab kafat adalah dosa yang beranak kepada dosa yang lain. Contoh tadi yang saya katakan, Ahab juga sama. Mencuri kebun anggurnya Nabot. Dia berdusta, memfitnah Nabot. Melanggar perintah jangan berdusta. Dan dia melakukan dosa, jangan membunuh. Akhirnya dia membunuh Nabot. 3 dosa dilakukan Ahab. Karena apa? Kafat, mengingini milik orang lain. Saudara-saudara, Yudas juga sama. Dia menjual Tuhan Yesus karena dia mengingini uang yang bukan milik dia. Mas saudara lihat, inilah sebabnya saudara, Tuhan memberikan perintah ke-10 ini menjadi induk yang memberikan kesimpulan bahaya daripada mengingini. Karena kita mengingini Allah lain, kita bisa menyembah berhala. Karena kita mengingini sesuatu yang bukan milik kita, kita bisa berdusta, membunuh, berzina, dan berbagai kejahatan lainnya. Mas saudara, menutup khotbah kita hari ini, bagaimana kita harus belajar berbahagia di dalam hidup ini. Saudara, kita belajar berhidup tanpa kafat. Bagaimana kita bisa memiliki hidup yang kafat free, bebas dari mengingini milik orang lain. Yang pertama tidak lain tidak bukan adalah harus belajar puas, konten. Saudara-saudara sekalian, puas itu artinya apa? Puas artinya tidak menuntut apa-apa dari Tuhan. Puas berarti menerima apa yang Tuhan berikan menjadi bagian di dalam hidup kita. Itu puas. Puas berarti no more desire, wanting less. Tidak menginginkan sesuatu yang bukan menjadi kebutuhan di dalam hidup kita. Puas berarti tidak membandingkan diri dengan orang lain. Tidak iri hati dengan orang lain. Itu berarti kita konten, puas dengan apa yang Tuhan
berikan kepada kita. Saudara, Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, "Janganlah kamu jadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Kalau kita puas, berarti kata Thomas Watson, kita trust kepada God's providence. Kita percaya kepada pemeliharaan Allah di dalam hidup kita. Jadi saudara, ini adalah kunci pertama bagaimana kita bisa hidup berbahagia di dalam dunia ini. Kita harus belajar puas dengan apa yang menjadi bagian yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu kunci kedua, saudara, bagaimana saya bisa hidup tanpa kafat di dalam hidup ini, yaitu mengarahkan keinginan-keinginan kita kepada hal-hal rohani. Saudara, keinginan kita harus dikendalikan. Seperti saudara nyetir mobil, harus mengendalikan mobil itu. Kalau enggak, itu akan nabrak kemana-mana, saudara. Saudara harus kendalikan keinginan kita, supaya tidak nabrak kepada hal-hal yang berdosa, hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Maka di dalam bagian ini, kita harus mengarahkan keinginan kita untuk hal-hal yang rohani. Jangan membiarkan keinginan kita itu justru mengingini apa yang bukan menjadi bagian kita, tapi kita mengarahkan keinginan kita untuk hal-hal yang rohani. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 6 ayat 33, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Kalimat ini, saudara, mengingatkan kepada kita supaya kita memakai semua keinginan-keinginan kita untuk hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang rohani, hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Daripada kita memakai semua keinginan kita untuk mengingini apa yang bukan menjadi bagian kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini boleh jadi berkat bagi kita semua. Mari kita sekarang akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami melalui kebenaran firman yang barusan kami renungkan. Bagaimana di dalam hidup kami, seringkali kami tidak sadar tentang bahaya mengingini milik orang lain. Tuhan, ajari kami untuk belajar puas dengan apa yang menjadi bagian kami. Ajari kami untuk bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami. Dan buanglah segala hal kemungkinan yang membuat kami menjadi kafat terhadap milik orang lain. Pimpin kami yang lemah, tolonglah kami yang lemah. Khususnya di dalam masa-masa yang sulit ini Tuhan, kami tetap boleh belajar berharap kepada Tuhan tanpa kami perlu membandingkan iri hati dan tidak puas dengan apa yang dimiliki orang lain. Tanamkan firman-Mu di dalam hidup kami, supaya kami terus belajar hidup berbahagia di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita datang membawa seluruh pergumulan kepadanya. Karena kita tahu, Dialah Allah yang memegang seluruh musim kehidupan kita, dan kita adalah milik-Nya. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku
bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan zaman, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur berterima kasih karena dalam kesempatan ibadah ini kami bisa menaikkan doa-doa kami. Secara khusus kami tetap mau bersyukur meskipun kondisi bangsa negara kami terus bergulat dan berkutat dalam masalah pandemi COVID-19. Tetapi kami boleh bersyukur atas pemeliharaan-Mu, kebaikan-Mu, khususnya bagi sanak keluarga kami ataupun beberapa jemaat kami yang Tuhan sudah sembuhkan dan Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Kami bersyukur Tuhan atas rahmat dan kebaikan-Mu bagi mereka. Dan biarlah mereka juga tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami terus berdoa bagi usaha pemerintah dalam menangani COVID-19 ini. Biarlah Tuhan melindungi para dokter, petugas medis, perawat yang ada di rumah sakit menangani COVID, supaya mereka dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Dan mereka juga dipakai menjadi alat untuk memulihkan, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kami juga berdoa terus bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul, sakit dalam kelemahan tubuh karena COVID-19, baik Bapak Nyopoho, Papa dari Ibu Yuliana, ataupun Pak Warno, Saleh, dan Immanuel, koster gereja kami, dan juga Pak Jatindra. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mohon Engkau memberikan imunitas tubuh yang baik kepada mereka, memberikan kekuatan kesehatan, obat-obatan, istirahat, makanan, minuman, vitamin, semua boleh Tuhan pakai menyembuhkan mereka. Tidak lupa kami juga berdoa bagi Bapak Cipto Sultana yang sedang dirawat di rumah sakit. Karena stroke kami berdoa Bapak, mohon belas kasihan Tuhan memulihkan bagian-bagian tubuh yang sakit. Tuhan menjamah hatinya, pikirannya, dan tubuhnya, supaya beliau boleh terus bersandar hanya kepada Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa untuk Ibu Tanjaicu yang kakinya sebelah kanan merasakan sakit dan sulit untuk berdiri. Kami juga mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan juga menjamah, Tuhan memulihkan, dan Tuhan menyembuhkannya. Dan tidak lupa kami juga serahkan untuk para lansia di gereja kami, mereka yang mungkin juga mengalami kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan juga menjamah mereka, Tuhan memulihkan mereka dan menyembuhkan mereka. Tidak lupa kami juga mau bersyukur Tuhan, untuk jemaat-Mu yang Tuhan tambahkan usia lagi 1 tahun untuk saudari kami Jessica. Kami berdoa Bapa, biarlah pertambahan usia ini menolong dia untuk semakin mengasihi Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan berkati masa depannya, Tuhan berkati kehidupannya. Kami juga berdoa Bapa menyerahkan kegiatan kami sepekan yang akan datang ke dalam tangan pengasihan-Mu, baik untuk kelas pemerintahan ataupun persekutuan Onesimus. Kami menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau memimpin, Engkau menolong, juga untuk kegiatan-kegiatan, rekaman-rekaman yang akan kami lakukan, baik untuk ibadah minggu, ataupun juga untuk sekolah minggu, atau komisi remaja, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa, kami juga tidak lupa bersyukur untuk segala berkat dan kasih karunia Tuhan buat kami. Kami akan memberikan persembahan, biarlah Tuhan memberkati persembahan kami. Dan biarlah apa yang kami berikan sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah dan dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati dan hidup kita kepada firman yang sudah kita dengarkan pagi hari ini, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai Maranatha. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, silakan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya.